Emangnya macet di Jakarta ada solusinya? Emangnya macet di Jakarta cuman karena jumlah kendaraan yang terlalu banyak? Emangnya kalau mobilnya lagi nggak banyak, kendaraannya lagi nggak banyak, nggak macet jalanan? Ya pasti bakal macet juga lah. Kok bisa macet? Yuk kita tonton video ini sampai habis. Nah, video yang pertama kita mulai dari kondisi pertigaan nih. Yang pertama, nanti mobilnya bakal jalan dari kiri ke bawah dulu. Yang kedua, nanti dari kanan atas ke bawah. Terus yang terakhir dari bawah ke atas. Nah, dari awal kita bisa lihat dulu nih, ada beberapa kesalahan di video ini. Yang pertama itu ada dua motor nyempil di sini. Terus yang kedua, ini ada tiga motor di sini yang maju banget. Lalu yang terakhir di bawah sini motor-motornya itu melewati garis, melewati belokan. Kenapa salah? Nanti kita bahas di videonya. Oke, kita mulai dulu videonya ya. Oh. Nah, di sini ada beberapa kesalahan juga nih yang terjadi nih. Yang pertama, motor-motor depan mobil hitam ini jalannya pada pelan banget. Mungkin mereka pada bengong pada lampunya udah hijau. Jadinya si mobil hitam ini jalannya nggak bisa cepet. Terus yang kedua, motor dari kanan atas yang jalan ke bawah. Ada dua motor ini. Padahal harusnya mereka masih berhenti di situ. Jadinya dua motor yang dari kiri ini nggak bisa ke lajur kiri. Mereka nantinya harus agak ke tengah jalannya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada kesalahan lagi. Mobil hijau dan mobil merah ini kan tadinya dari jalur kiri pas belok. Tapi dia belok, setelah belok dia malah ngambil jalur kanan. Nih, harusnya dia bisa ngambil jalur kiri dong, biar nggak ganggu jalannya yang mobil di lajur kanan. Bisa jadi karena dua hal. Bisa jadi gara-gara pemotornya yang ini pada di jalur kiri, yang banyak ini, makanya takutnya rempet mereka. Atau memang yang nyetir, dasarnya belum bisa nyetir aja, nggak tahu aturan. Gara-gara mereka ini, mobil hitam ini jadi kehalang, nggak bisa jalan. Ini jalannya tertutup. Terus dua motor yang dari awal malah di kanan ini juga kehalang motor-motor yang terlalu maju nih. Mereka nggak bisa lewat nih, kehalang. Selain itu, ada motor merah dan dua motor di antara mobil kuning ini nih. Pemotor yang benar sebaiknya sih tetap di jalur kiri. Sekali lagi, supaya mereka bisa lewat, mungkin karena mobil kuning ini terlalu ke kiri, mereka nggak bisa lewat, jadi mereka ke kanan. Harusnya mereka tetap di kiri, mungkin klakson atau apa, supaya mereka bisa lewat gitu. Oke, kita lanjut lagi videonya. Oke, nah dua motor tadi ini masih belum bisa lewat juga nih. Terus ternyata si motor merah ini tadi ngambil jalur tengah tapi malah belok kiri. Jadinya kan ngebahayain mobil merah yang mau belok ke kanan kan. Ini salah nih. Lanjut dulu. Di sini ada kebiasaan buruk lagi nih. Jadi ceritanya ini sebenarnya udah merah nih yang dari kiri ke bawah karena dari atas ke bawah udah jalan. Tapi kebiasaan buruk nih, kalau udah merah, mobil dan motornya berhenti melewati garis. Kita lihat jalannya kan jadi ketutup sebagian nih. Ini harusnya jalannya nanti bisa ngelewatin tanpa hambatan, tapi mereka kehalang mobil sama motor. Nanti kita lihat akibatnya. Oke, yang ke bawah masih nggak terlalu ada masalah, tapi kita lihat nih, pas si mobil orange ini mau belok kanan, si motor kuning ini tadi tiba-tiba belok ke bawah. Nah, ini kan bahaya banget ya. Mungkin karena si motor kuning ini ngelihatnya dari jauh kosong, jadi dia merasa dia boleh maju. Padahal sebenarnya mobil orange ini udah ngebut, tapi harus ngerem gara-gara si motor kuning ini tiba-tiba lewat aja gitu. Nah, kalau kecelakaan yang disalahin yang punya mobil. Kita lanjut lagi sebentar. Nah, akibatnya dari bawah ke atas sudah keburu hijau dan mobil orange ini belum sempat lewat. Gara-gara itu, motor yang di lajur kiri, nih, yang lagi di jalan di kiri, mau nggak mau, mereka biasanya pada sedikit ke kanan supaya bisa ngelatin mobil. Jadinya nggak hambat yang semua yang di belakangnya juga. Harusnya mereka diem aja dulu di tempat sampai mobilnya lewat. Lebih aman. Oke, lanjut lagi sedikit. Nah, gara-gara ini tadi
ngelewatin garis, mobil-mobil ini jadinya kehalang, keganggu. Harus terpaksa agak ke kanan sedikit biar nggak kesenggol si motor kuning ini sama mobil biru ini. Tapi nggak bisa cepat juga karena banyak motor dan ada mobil di sebelah kanannya. Oke, lanjut lagi. Nah, gara-gara itu tadi nih, belum pada selesai lewat semua, yang dari kiri udah mulai jalan lagi ke bawah. Ini kan meresahkan ya, tapi ini yang terjadi sehari-hari ya. Kalau kita amati pertigaan di mana-mana tuh kebanyakan kejadiannya seperti ini. Tapi kita coba lihat video berikutnya. Nah, kalau kondisinya rapi semua kayak gini, semua mobilnya di lajurnya sendiri, motor semuanya di kiri atau nggak di paling depan, ini kan lancar banget sih ini ya, nggak keganggu, nggak kehalang. Ya kita play aja videonya dulu. Catatannya yang penting bahwa kendaraannya nggak pelan-pelan banget. Masalah macet itu bisa otomatis terurai, pasti terurai di beberapa titik. Sampai di sini, silakan diputar ulang videonya buat yang belum paham maksud saya. Oh, kalau kita play sekali lagi video ini tuh jalannya kelihatan mobilnya pelan banget jalannya karena terganggu, terhalang oleh motor-motor dan kendaraan-kendaraan lainnya. Sedangkan yang benar, yang seperti ini, yang tidak terjadi apa-apa, lancar sekali, tidak masalah semuanya. Enak kan kalau lancar seperti ini, kalau tertib seperti ini pengendara. Terus emang bisa semua orang bawa kendaraannya bener? Gue nyetir, tapi gue lebih banyak motoran karena macet. Gue pribadi bakal jawab, nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Orang-orang tuh cuman selalu bisa bilang kayak gini, udah kebiasaan gue gitu bro. Kalau gue nggak egois, nggak nyampe-nyampe gue bro. Ya gue merasa wajar sih kalau dilihat dari tingkat pendidikan kita yang masih di bawah rata-rata. Ditambah lagi karakter pengemudi itu kebanyakan udah terlanjur egois, dimarahin malah ngeyel. Gue di sini tuh cuman mau menyampaikan kenyataan penyebab macet yang terjadi di lapangan. Gue masih banyak contoh lain, so tonton juga ya contoh macet lain di video gue yang lain. Terima kasih.